Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terberkati, selamat bertemu kembali bersama saya dalam acara renungan inspiratif yang bersifat religius di channel YouTube kebanggaan kita semua, yaitu YouTube Serambi Religius. Pada kesempatan ini, di tengah pandemi COVID yang masih saja menggentarkan dan menggoncangkan jiwa dan raga, bagi yang tidak percaya, banyak beredar berita-berita, gambar-gambar, entah itu benar atau tidak benar. Yang pasti adalah bahwa COVID itu ada, waspadalah, karena dia tidak kelihatan. Namun ketika kita mengalami, maka dia akan menjadi kelihatan. Oleh karena itu, saya mau mengantar umat beriman tidak langsung berkaitan dengan COVID ini, tetapi mengajak paham, membuka wawasan umat beriman untuk melihat negara-negara yang manakah dengan populasi Katolik Roma terbesar. Saya menyarikannya 10 negara dengan populasi Katolik Roma yang terbesar. Dan saya mengawalinya mulai dari urutan yang ke-10. Lalu nanti di akhir saya mau menantang kita semua. Indonesia termasuk urutan keberapa? Ikutilah pesan YouTube saya sampai selesai. Dan jangan lupa tekan like, share, comment, and subscribe. Negara nomor 10, yaitu negara Republik Demokrat Kongo, dengan jumlah umat Katolik sebesar 28.700.000. Republik Demokratik Kongo memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960 dan telah diisi dengan banyak kerusuhan sipil sejak saat itu. Gereja Katolik telah memainkan peran penting dalam politik dan struktur sosial negara itu karena telah mendirikan banyak sekolah dan rumah sakit. Gereja sering menjadi mediator penting antara pemerintah dan partai-partai oposisi karena kelompok itulah yang diyakini penduduk setempat berjuang untuk mereka. Saat ini lebih dari 28 juta orang di Republik Demokratik Kongo beragama Katolik. Nomor 9, yaitu negara Spanyol dengan jumlah umat Katolik 32.364.000. Sepanjang sejarah Spanyol, negara ini telah menjadi medan pertempuran antara Muslim dan Katolik, dan ini mengarah pada upaya Kristen yang agresif setelah memperoleh tanah setelah penaklukan Granada pada abad ke-15. Inkuisisi di Spanyol aktif hingga awal abad ke-19. Hanya sekitar 15% dari umat Katolik Spanyol menghadiri misa setiap minggu, meskipun ada banyak gereja yang dibangun selama berabad-abad yang tersebar di seluruh negeri. Yang ke-8, Polandia dengan jumlah umat Katolik 33.037.017 orang. Polandia adalah negara yang sangat religius dengan 85,8% populasi menyebut mereka sebagai Katolik. Paus Yohanes Paulus II
yang saat ini sudah menjadi seorang santo, paus yang terkenal karena memperbaharui iman yang tersebar luas di gereja Katolik, tetap menjadi simbol yang kuat di Polandia saat ini. Tidak seperti banyak negara Eropa lainnya, di Polandia Katolik tetap menjadi agama yang paling populer dengan margin yang luas. Yang ketujuh, Kolombia dengan jumlah umat 36 juta. Katolik dibawa ke Kolombia pada tahun 1508 dan keuskupan pertama didirikan pada tahun 1534. Setelah Kolombia menyatakan kemerdekaannya dari Spanyol pada tahun 1819, ada beberapa penganiayaan terhadap agama, tetapi tetap dan menjadi agama utama penduduk. Ada 52 keuskupan di negara itu dan lebih dari 120 organisasi keagamaan. Yang keenam, Prancis dengan jumlah umat 44 juta. Seperti Italia, Prancis juga memiliki sejarah panjang agama Katolik. Di abad pertengahan, raja merujuk pada otoritas paus dan sangat penting bahwa mereka mendukungnya saat mereka memerintah. Yang kelima, Italia dengan jumlah umat 50.474.000. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih di seantero seluruh dunia, Italia memiliki sejarah kekristenan yang sangat panjang. Dengan agama pertama kali datang ke negara ini pada abad ke-1. Gereja selalu sangat berpengaruh di Italia dan ibu kotanya, Roma, yang adalah tempat populer untuk ziarah. Selain itu, negara Vatikan terletak di Italia meskipun berfungsi sebagai entitas yang terpisah. 51 juta umat Katolik Italia memiliki sejarah panjang mendukung nilai-nilai agama mereka serta kepemimpinan paus. Yang keempat, Amerika Serikat dengan jumlah umat 71 juta. Amerika Serikat adalah salah satu negara terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk. Pada abad ke-16, Spanyol membawa agama Katolik ke negeri yang sekarang dikenal sebagai Florida, Georgia, California, dan Texas. Prancis datang ke Louisiana, Alabama, Arkansas, Illinois, dan Michigan pada abad ke-18, di mana mereka mendirikan misi mereka sendiri. Setelah Amerika Serikat memperoleh kemerdekaan, arus imigran Eropa juga meningkatkan populasi Katolik. Yang ketiga, negara Filipina, negara Asia, negara tetangga Indonesia dengan jumlah umat 85.470.000. Dan dalam pengajaran saya selalu mengatakan, satu-satunya negara Asia yang merupakan negara agama adalah Filipina. Selain daripada itu, negara beragama. Beda negara agama dengan beragama. Filipina adalah satu-satunya negara yang mayoritasnya penduduk beragama Katolik di Asia dengan 81,4% populasi mengidentifikasikan sebagai bagian dari agama. Sama seperti di Meksiko, Spanyol menyebarkan agama Katolik ke Filipina sebagai bagian dari misi ilahi mereka
untuk mendidik penduduk asli. Para penjelajah melihat agama asli daerah itu sebagai bentuk pemujaan setan dan karenanya dilarang. Para misionaris datang dan mendirikan sekolah dan rumah sakit untuk mendidik orang Filipina. Filipina memperoleh kemerdekaan pada tahun 1898 setelah diperdagangkan ke Amerika Serikat beberapa tahun sebelumnya oleh orang Spanyol, tetapi mereka tidak kembali ke agama asli mereka. Penaklukan Katolik telah berlangsung hingga hari ini. Yang kedua, Meksiko dengan jumlah umat 98.820.000. Agama Katolik juga dibawa ke Meksiko oleh para penjajah. Para penjelajah Spanyol membawa misionaris Katolik bersama mereka ketika mereka mengambil alih Meksiko pada tahun 1519. Itu tetap sangat berpengaruh hingga hari ini dengan 98,8 juta penduduk diidentifikasi sebagai Katolik. Dan negara pertama siapa di dunia ini yang jumlah penganut agama Katoliknya yang paling banyak? Brasil. Wow, luar biasa. Negara yang mencetak pemain bola terkenal tingkat dunia, saudara-saudariku. Dengan jumlah umat Katolik 126.880.000. Dari 126,8 juta orang Brasil merupakan Katolik, tergolong 61% dari populasi masyarakat Brasil. Portugis membawa agama dan keuskupan pertama diciptakan pada tahun 1551. Selama pemerintahan kolonial, Katolik ditegakkan tetapi tetap menjadi agama resmi negara. Bahkan setelah kemerdekaan, secara resmi pemerintah bersifat sekuler, tapi gereja masih membawa pengaruh yang kuat bahkan hingga hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian urutan pertama Brasil dan urutan yang ke-10 adalah Demokrat Kongo. Indonesia urutan keberapa? Menurut data yang dirilis, Indonesia termasuk urutan ke-27. Luar biasa loh. Jadi penghitungannya adalah jumlah umat Katolik dibandingkan dengan jumlah populasi masyarakat negara setempat. Selamat kepada 10 negara, semoga berkembang dan terus bertumbuh, membakar jiwa umat Katolik, menaburkan iman Katolik di mana dan kapanpun Anda berada, dan di mana Anda berada, di situ Kristus tetap bersemi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Deo gratias.